Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih dan solihah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga tetap semangat walaupun di rumah aja. Alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita bertemu lagi bersama Ustazah Ria. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Silakan disimak video pembelajaran berikut. Sebelumnya kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu sistem peredaran darah? Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Jantung berdetak tanpa henti untuk menjaga darah agar tetap mengalir. Sistem peredaran darah manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. 1. Jantung. Di mana letak jantung? Jantung terletak di dalam rongga dada di sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sekarang kita belajar mengenai bagian-bagian jantung. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi kanan berfungsi mengalirkan darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Bilik kanan berfungsi memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Serambi kiri berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Bilik kiri berfungsi memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu, ada aorta atau arteri besar dan ada vena atau pembuluh balik. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pertama arteri atau pembuluh nadi, berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Kedua, pembuluh vena atau pembuluh balik, berfungsi untuk mengalirkan darah menuju jantung. 3. Pembuluh kapiler, berfungsi untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dan ujung pembuluh vena terkecil. Berikut perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, pembuluh nadi berisi darah bersih atau kaya oksigen, sedangkan pembuluh balik berisi darah kotor atau kaya karbon dioksida. Yang kedua, pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Yang ketiga, denyut pembuluh nadi dapat dirasakan saat ditekan, sedangkan pembuluh balik denyutnya tidak terasa saat ditekan. Yang keempat, dinding pembuluh darah pada pembuluh nadi kuat, tebal, dan elastis, sedangkan pada pembuluh balik, dinding pembuluh darahnya tipis dan tidak elastis. Yang kelima, pembuluh nadi terletak agak ke dalam, tersembunyi dari permukaan tubuh, sedangkan pembuluh balik letaknya dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Yang keenam, pembuluh nadi jika terluka darah meluncur deras, sedangkan pembuluh balik jika terluka darah menetes atau merembes. Yang ketujuh, nama lain pembuluh nadi adalah arteri, pembuluh balik nama lainnya adalah vena. Sistem peredaran darah dalam tubuh manusia ada 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Pertama, sistem peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung, dimulai dari bilik kanan
melalui arteri pulmonalis atau arteri paru-paru menuju ke paru-paru. Kemudian melalui vena pulmonalis atau vena paru-paru menuju ke serambi kiri. Nah, selanjutnya ada sistem peredaran darah besar, yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Dimulai dari bilik kiri, melalui aorta atau arteri besar menuju ke kapiler seluruh tubuh, kemudian melalui pembuluh vena kembali ke serambi kiri. Organ peredaran darah yang ketiga ada darah. Beberapa fungsi darah yaitu yang pertama mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua menjaga agar temperatur tubuh tetap. Yang ketiga menghindarkan tubuh dari infeksi. Bagian-bagian darah yaitu plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Sel darah merah atau eritrosit berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih atau leukosit berfungsi membasmi kuman yang masuk ke tubuh. Keping darah atau trombosit berfungsi menutup luka. Bagaimana sistem peredaran darah pada hewan? Peredaran darah hewan terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah terbuka. Pada peredaran ini, darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih lambat. Contohnya, ada cacing dan serangga. Peredaran darah tertutup. Pada peredaran ini, darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan darahnya lebih cepat. Contohnya, ada katak, ikan, reptilia, dan burung.